Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa masing-masing, kita siapkan hati kita. Karena tujuan kita datang ke rumah Tuhan ini, dengan sentuhan kita dapat mendapat berkat dari Tuhan. Kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan puji-pujian yang akan kita naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Supaya setiap pujian yang kita naikkan itu berasal dari hati kita. Sehingga sungguh-sungguh pada pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita doa, Tuhan, saya mau siap untuk memuji Tuhan. Tuhan, saya mau siap untuk menaikkan puji Tuhan, memuji Tuhan. Bila ada dosa yang kami lakukan Tuhan di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, sikap hidup kami yang menyakiti Tuhan, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, sehingga kami layak untuk datang, sujud menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Kuduslah kamu sebab Tuhan adalah kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Benar Tuhan. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku menyembah Engkau Tuhan. Nyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Kami memasuki ruang yang maha kudus. Kuduskan kami pada saat ini Tuhan. Jamah kami satu-satu bersama Tuhan. Menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku masuk ruang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu,
Saat ini yang melawat kami satu persatu, supaya kami merasakan begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau datang ke dunia dengan satu tujuan untuk menyelamatkan kami Tuhan, untuk menuntun kami Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kematian-Mu di kayu salib begitu besarnya, sehingga kami, bagaimana kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, rasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
Tuhan juga yang menjamah hati kami masing-masing, sehingga kami merasakan bagaimana jamahan Tuhan. Haleluya. Kuasa Roh Kudus, rasakan kehadiran-Mu. Katakan curahkanlah, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. curahkanlah, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Selalu kami rasakan bagaimana hari demi hari, bagaimana penyertaan Tuhan kepada kami. Di mana Tuhan izinkan kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu pada saat ini. Itu adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami. Seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan duduk. Tuhan berkati. Saya berikan ada yang mau bersaksi dan juga memberikan kesaksian melalui berkat. Saya persilakan yang mau bersaksi. Ya, kalau ulang tahun pernikahan kemarin istri saya sudah menceritakan ya bagaimana perjalanan hidup kami 29 tahun. Ya, kami merasakan bagaimana suka dan duka ya dilalui bersama istri dan juga suami. Ya, tujuan kami saling bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kebahagiaan itu muncul karena kesehatan kita. Jadi kalau rahasia dari keluarga sebenarnya bagaimana kita saling terbuka satu dengan yang lain. Ya, kita jangan curhat kepada orang lain, tapi kita curhat kepada suami, kita curhat kepada istri. Maka disitulah terjadi hubungan. Hari demi hari kita boleh merasakan ya menjadi kebersamaan itu boleh terus terjalin ya terjalin sehingga ada sesuatu hal yang luar biasa ya. Jadi seperti ada pemainnya istri saya mau makan ini terus saya bawa gitu kan. Jadi ada suara hati yang bergabung gitu antara suami dan istri ya di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu berkat saya ya. Selalu yang boleh dikatakan yang menguatkan gitu ya. Kalau ada sesuatu
Ya, walaupun kita di kantor ada masalah, cerita, ya. Itu juga supaya ini. Jadi rahasianya sebelum tidur ceritalah dengan suami dan istri, ya. Curhat, saling-saling cerita satu dengan yang lain, ya. Jangan terlalu sibuk, ya, cerita, ya. Istri juga bisa terhibur, suami terhibur, gitu kan. Ya, kadang-kadang itulah. Daripada kita cerita kepada orang lain, belum tentu mendukung kita dalam doa, ya. Tapi ini, ya, itu sebenarnya yang kami lakukan supaya tetap kita hubungan kita jalin kebersamaan kita, ya. Ya. Gimana Bu Mei? Suara Bu Mei senyum-senyum saya lihat. Soalnya pas mau cerita saya udah ngorok. Iya ya, itu ya, itulah kebahagiaan kita. Ya, ada yang mau bersaksi, yang menceritakan kebaikan Tuhan, Ibu, yang boleh disaksikan. Ya. Kenapa? Senantiasa kita bisa terikat di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, Tuhan mau membebaskan kita dari setiap masalah, beban. Tapi tujuannya kita tahu bahwa Tuhan senantiasa membebaskan kita. Ya, kita bangkit berdiri, kita katakan, saudara dengarlah sangkakala. Ya, kita bisa tepuk tangan. Bagi semua orang, tidakkah kau tahu, inilah tahun Yoel, angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yoel, angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang kumpul dan yang hutan, lompat dan bersoraklah. Kami ini tahun pembebasan. Coba kita lakukan dengan gerakan, ya. Ya, saudara dengarlah gitu. Kita dengarkan bagaimana Tuhan membebaskan kita. Kalau masih ada keterikatan di dalam kehidupan kita lepaskan. Yesus telah membebaskan kita dari setiap kutuk, dari setiap masalah, sehingga kita memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus sanggup untuk membebaskan saudara. Ya, saudara dengarlah sangkakala. Ya, kita coba. Membawa pembebasan bagi semua orang.
Persilakan duduk ya. Dikatakan Tuhan tahun pembebasan, karena dalam sejarah pada bangsa Israel pada saat itu, apapun yang dijual, apapun yang pada saat 50 tahun mereka dibebaskan dari segala sesuatunya. Karena itulah Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita. Dia senantiasa mengajak kita, mengundang kita senantiasa, karena dikatakan dalam firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam Matius pasal 11 ayat 29, 28 dikatakan, Tuhan mengajak kita, mungkin ada beban, ada masalah yang kita hadapi, supaya melalui firman Tuhan yang kita akan dengarkan, boleh Tuhan menolong kita, memberkati kita pada pagi hari ini. Kita mau datang, kita mau sujud di hadapan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari katakan, aku datang dan ku bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hati, telah ku buka mata hatiku, dan seluruh jiwaku nikmati firman. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku, seluruh jiwaku nikmati firman. Katakan firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Temukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan, aku datang dan ku bersujud. Dan ku bersujud. Benar Tuhan, kami datang Tuhan, minta pertolongan. Melalui firman Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan kembali Tuhan. Haleluya Tuhan. Mata hatiku dan seluruh jiwaku untukmu nikmati firman. Katakan, aku datang. Firman-Mu yang berkuasa
Tuhan, Firman-Mu menjadi bagian di mana kami akan dikuatkan. Firman-Mu menjadi bagian di mana kami akan dipenuhkan. Firman-Mu menjadi bagian di mana kami boleh diperkaya. Firman-Mu menjadi bagian di mana kami boleh semakin melihat bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami memiliki banyak waktu untuk kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Engkau. Kami bersyukur karena kami masih bisa berkumpul di dalam satu komunitas yang sama-sama mengasihi Engkau, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan kami bersyukur karena kami juga masih ada kesempatan di mana kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya kami bisa memahami dengan apa yang bisa kami pahami sesuai dengan rencana Tuhan atas hidup kami. Dan kiranya Tuhan yang menolong supaya hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi biarkan kami sama-sama belajar dari Tuhan sendiri, sehingga baik hamba-Mu dan kami semua sungguh diberkati, dan kami boleh melihat bahwa kami tidak salah memilih Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, berkati kebenaran firman Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan ya, kita boleh ada sebagaimana kita ada tentu karena kebaikan Tuhan. Ya, pulang dari perjalanan kemarin gitu ya, entah kenapa tiba-tiba badan saya ketika habis mandi gitu ya, badan saya tadinya kelihatan tuh di kaki gitu ya, banyak seperti kayak kena nyamuk, tapi kalau nyamuk kan hanya 1 dan 2. Ini banyak, sepertinya saya kena alergi. Saya tidak tahu, saya sudah lama tidak alergi. Terus tiba-tiba awalnya cuma di kaki, kemudian malamnya di tangan, kemudian juga di badan gitu ya. Jadi ini memang saya menahan rasa gatal yang luar biasa gitu ya. Tapi saya bersyukur karena perjalanan Tuhan atur sedemikian rupa, saya bisa melihat pelayanan kakak saya di sana gitu ya. Meskipun tidak sepanjang waktu-waktu setiap hari karena ada jam-jamnya gitu ya. Ketika di sana kita ada melihat pelayanan kakak saya bersama dengan timnya gitu ya. Ada satu anak yang dia itu susah sekali untuk bicara gitu ya. Awalnya susah, kalau ditanya dia cuman jadi tidak pernah ada suara yang keluar gitu ya. Dan beberapa waktu ketika dia ikut masuk di dalam kelompok dengan kakak saya itu kemarin, kami sampai menangis gitu ya ngelihatnya juga ya. Ibunya juga ketika kakak saya berkata, oke, siapa sekarang yang mau pimpin? Dia langsung angkat tangan gitu ya. Terus dia maju ke depan. Wah, ini pertama kali nih dia mau maju ke depan gitu ya. Terus setiap kali ada jadi kakak saya itu selalu memberikan kesempatan setiap ada lagu yang dinyanyikan ataupun dilatih seperti itu. Nanti satu orang siapa yang mau memimpin gitu ya. Meskipun suaranya nanti ke kiri ke kanan seperti itu ya. Dan setiap kali habis memimpin, karena di situ kan ada orang tua juga. Jadi orang tuanya juga diajak maju ke depan seperti di sini gitu ya, berikan kesaksian tentang anaknya bagaimana. Dan mereka semua berkata, saya juga merasa luar biasa, deg-degan katanya. Waktu anaknya maju ke depan saya deg-degan, dia mau ngomong apa gitu ya, dia mau seperti apa. Dan ibunya ini karena dia berkata bersyukur karena bisa ketemu sama tim ini, sehingga anaknya itu semakin percaya diri. Awalnya susah bicara, ketika sudah bicara belajar nyanyi, kalau orang Sunda bilang dedeyen gitu ya. Jadi ada lomba apa dia ikut, meskipun tidak berhasil ya tidak apa-apa. Ada satu anak Down syndrome yang ketika bagiannya dia berkata, "Buayu aku mau," dia katakan seperti itu. Dia maju, dia pengen menyanyikan satu lagu, kita dengarkan, dan dia ketika dia menyanyikan itu kemudian dia mulai menari gitu ya dengan gerakan yang luar biasa kita lihat. Dan di situ saya melihat bersama dengan Weli betapa luar biasa Tuhan yang
tidak dibatasi oleh apapun gitu ya, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bisa berkarya. Dan saya percaya bahwa apa yang dia kerjakan itu sesuatu yang kita bisa melihat dan kita tahu bahwa semakin melihat begitu ya, kita yang punya tidak memiliki keterbatasan secara fisik, secara cara berpikir gitu ya, mengapa kadang-kadang kita merasa bahwa kita masih kurang, kita masih belum merasa masih apa ya, masih kurang sempurna. Kadangkala kita merasa ya apa namanya, kok saya seperti ini, atau kita merasa kurang berharga. Tetapi ketika melihat melihat langsung pelayanan kemarin itu menjadi bagian yang juga mempertajam kembali gitu ya pada kami bahwa luar biasa selama waktu yang Tuhan kasih itu masih ada bagi kita gitu ya. Kenapa kita tidak mempergunakan dengan dengan sebaik mungkin gitu ya. Dan kami bersyukur sempat kehabisan bus ya, penuh karena tiket, jadi mau tidak mau di luar rencana harus extend gitu ya. Tapi bersyukur bahwa semua Tuhan buat sedemikian rupa. Ketika di sana itu rasanya waktu itu cepat banget gitu ya. Jadi begitu nyampe istirahat dalam perjalanan itu kayaknya cepet banget. Udah jam segini lagi, udah jam segini lagi gitu ya. Terus rencana-rencana yang tadinya mau rencana ke sini itu ada beberapa yang tidak bisa gitu ya. Tapi bicara tentang waktu gitu ya. Kadang-kala kita merasa bahwa kita punya banyak waktu. Kadang-kala kita merasa bahwa masih panjang, waktu saya masih panjang. Ada banyak orang yang berkata seperti itu. Tapi kita mau lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Boleh minta tolong satu orang boleh membacakan? Pak Saud boleh? Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang lubar, tetapi seperti orang alim. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang waktu gitu ya. Tadi di dalam Efesus ini juga dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Memperhatikan itu berarti bukan hanya sekilas gitu ya. Memperhatikan itu berarti ada fokus. Memperhatikan itu ada sesuatu yang dilihat. Kalau melihat, memperhatikan itu berarti betul-betul memperhatikan, bukan hanya selintas aja. Nah, di dalam Efesus ini dikatakan karena itu ya, perhatikan dengan saksama. Bukan hanya memperhatikan sekilas saja, tetapi dengan saksama. Artinya perhatikan baik-baik, perhatikan dengan benar, perhatikan dengan saksama, dengan teliti. Apa yang harus diperhatikan? Dikatakan bagaimana kamu hidup. Ada banyak kita melihat orang punya gaya hidup itu berbeda-beda ya. Ada yang gaya hidupnya itu senang untuk pergi ke mall dan menghabiskan uang gitu ya. Ada yang puas ketika dia perginya ke tempat-tempat yang yang sederhana. Atau ada banyak orang kita melihat punya banyak gaya. Tetapi dikatakan di sini bagaimana kamu hidup. Bicara tentang bagaimana kamu hidup, ya seperti saya katakan tadi, setiap orang punya kehidupannya masing-masing, punya caranya masing-masing untuk menjalani kehidupan ini. Ada orang yang menjalani kehidupan dengan selalu keluh kesah. Ada orang yang menjalani hidup itu dengan selalu easy going. Udahlah, santai aja, nggak apa-apa. Kalau dapat masalah ya udah dijalanin aja. Ada yang begitu ya, ada yang kayaknya santai, easy going, yang enggak yang stres orang-orang di sekitarnya. Atau ada orang yang menjalani hidup dengan selalu bersukacita gitu ya. Ada juga orang yang menjalani hidup dengan tidak bijaksana gitu ya. Saya ingat kakak saya almarhum gitu ya. Dia itu
kadang-kadang kan dia tuh suka makan gitu. Kalau makan, banyak. Kadang-kadang suka kalau diingetin gitu ya. Jangan makannya jangan yang itu nanti apalah kolesterol atau darah tinggi. Dia bilang gitu. Makan gak makan juga akhirnya mati dia gitu ya sambil bercanda. Ada orang-orang yang tidak bijaksana dalam menjalani hidup. Ya pokoknya dijalanin aja lah. Hidup hanya sekali, dinikmati aja tanpa bijaksana. Tetapi di dalam Efesus pasal yang kelima ini dikatakan ayat yang kita sudah baca, bagaimana kamu hidup dan ya dihubungkan dengan bagaimana kamu hidupnya itu dihubungkan dengan apa? Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tidak memungkiri hari ini ketika kita melihat Pertamax naik ya, bensin naik, itu pasti sesuatu yang sedikit menggoyang. Aduh gitu ya, seperti saya sampaikan kemarin, beli 40.000 hanya dapat 2 strip gitu. Atau kondisi-kondisi yang saat ini mungkin bukan dibilang semuanya baik-baik saja gitu ya. Nah, di sini dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Kita tahu bahwa si jahat, si iblis itu senantiasa setiap saat, bahkan dikatakan di ayat yang lain, si iblis itu berjalan berkeliling, mengelilingi, kayaknya selalu siap untuk menerkam kita ya, mau supaya kita tidak hidup di dalam kesetiaan di dalam Tuhan. Nah, kata yang dipakai kalau di dalam bahasa Yunani yang saya lihat itu gitu ya, kata pergunakanlah waktu itu dipakai kata exagorazo yang artinya menebus, yang artinya membeli kembali atau memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Hari ini saya kasih judulnya jangan kehilangan waktumu. Ketika kita kehilangan sesuatu, kehilangan barang, kita tentu ada kepanikan, apalagi barang itu barang yang berharga. Kejadian itu terjadi juga dengan kita. Ketika di sana itu kita sewa motor, ya. Nah, sewa motor udah hari terakhir kita udah sepakat bilang ya udahlah ya, kita nanti ke pantai yang dekat kita jalan kaki aja gitu ya, karena motornya udah selesai, jadi supaya enggak overtime seperti itu. Tapi waktu dilihat itu masih ada waktu 1 jam di jam sampai jam 4 itu kan dikembalikan jam 4, itu masih ada waktu 1 jam. Terus gini, kalau telat-telat dikit didenda nggak ya? Ya kita lihatlah, jangan sampai telat gitu ya. Akhirnya ke pantai yang dekat itu kita akhirnya memutuskan pakai motor itu gitu ya. Dan kejadian lah, ketika kita mau pulang, kuncinya nggak ada, kuncinya hilang, dicari-cari, udah gitu. Waktu kita mau pulang itu tiba-tiba kan sana itu panas ya, nggak pernah ada hujan, tiba-tiba itu hujan, kebayang mau nyari kunci hujan-hujan gimana ceritanya gitu ya. Terus dia mulai, karena dia yang bawa motor dan bawa kunci gitu ya, dia mulai ngerasa bersalah pastinya. Saya hanya diam aja gitu, saya nggak ngomel, saya nggak apa. Kemudian dia bilang, aduh kemana ya? Tapi dia itu orang yang selalu selalu sama. Jadi setiap kali dia buka kunci, dia pasti akan tutup si pintu lubang kuncinya. Jadi waktu pas saya lihat itu tuh tidak seperti itu. Saya bilang mungkin itu masih ngegantung dan diamankan sama tukang parkir. Tapi karena itu sudah lewat dari jam kerja tukang parkirnya nggak ada, udah pulang. Cari-cari kemana-mana nggak ada. Gimana ceritanya gitu ya? Dia coba cari, kamu di sini aja, dia cari nggak ketemu, hujan-hujanan nggak ketemu. Akhirnya dia udah jadi gimana ya? Terus sayanya bilang ya coba aja, kita akhirnya coba kontak sama yang pemiliknya. Udah gitu kan itu lewat hotel, jadi nggak tahu nomor pemilik si penginapan peminjaman motor itu di mana, rental motor itu. Telepon ke hotel tidak diangkat, pokoknya nggak bisa aja saat itu. Akhirnya kita putuskan ya sudah, tinggal motor di sini kata dia, kita balik ke hotel, naik Grab aja. Naik Grab nggak ada yang masuk, Grab nggak bisa. Ya udah coba kita jalan jalan ke depan aja, saya bilang siapa tahu ada. Sampai kita berjalan hujan-hujanan 25 menit nggak dapat Grab sampai di hotel. Dan akhirnya
Kita coba ketemu dan untungnya ibunya itu baik banget. Oh, jadi hilang dia cuman gitu ya. Jadi ibu ada di mana? Jadi saya bawa kunci saraf ke sana aja ya. Gitu. Jadi itu sedikit melegakan kami meskipun kami harus membayar ganti kuncinya gitu ya. Nah, ketika kita kehilangan sesuatu kita biasanya menjadi panik. Kita biasanya merasa sesuatu yang berharga. Nah, ketika firman Tuhan ini berkata, pergunakanlah waktu yang ada ya. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita merasa ada yang hilang dari kita, bagaimana ketika kita kehilangan waktu kita? Paulus mengajarkan kepada kita bukan hanya sekedar kita mengisi waktu kita. Waktu itu ketika kita sudah melewati waktu, kita nggak bisa balik lagi. Memang ada film-film ya yang bisa balik lagi ke zaman lampau gitu ya. Kalau bisa mungkin kita pengennya seperti itu. Tetapi Paulus mau mengajarkan kepada saya dan kepada kita bahwa ketika kita sudah menghabiskan waktu itu, ketika kita sudah menggunakan waktu itu, ketika kita sudah mengisi waktu itu, kita mengisinya dengan apa? Kita mempergunakannya untuk apa? Kita melakukan apa dengan waktu yang Tuhan kasih di dalam hidup kita? Paulus mengajarkan bukan hanya yuk kita hanya mengisi waktu, pokoknya waktunya habis, bukan begitu. Tetapi bagaimana kita menggunakannya dengan bijaksana demi tujuannya Tuhan. Ya. Di dalam Alkitab ada satu tokoh, Esther, di dalam Perjanjian Lama, seorang yang bukan bukan terkenal sedemikian rupa, tapi luar biasa kehidupannya. Esther ini tidak menyia-nyiakan momen yang Tuhan berikan ketika dia akhirnya diangkat menjadi ratu, ya. Tempat di mana dia diasingkan, dia menjadi ratu dan dia punya keberanian. Di dalam ayat yang Esther pasal 4 ayat yang ke-14, di situ pamannya Mordekai ya berkata, siapa tahu justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Rasanya tidak enak di tempat di daerah lain, bukan daerahnya ya, di kumpulan orang-orang asing, bangsa asing, tapi bagaimana Tuhan ya membuat kehadiran Esther yang mempergunakan momen yang mungkin dia tidak harapkan, tapi waktu di mana dia bisa mencapai kedudukan sebagai seorang ratu, dan dengan kedudukannya itu dia bisa membebaskan bangsanya. Ya, dia menjadi keselamatan bagi bangsanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, poin yang pertama saya ingin kita sama-sama belajar. Yuk tebuslah waktumu gitu ya. Kan tadi dikatakan dari kata bahasa Yunani itu menebus, membeli kembali gitu ya. Menebus itu berarti ada yang berharga ya ditebus supaya jadi milik kita. Kita mungkin tidak bisa menebus waktu ya, karena waktu itu sudah berjalan. Tetapi ketika kita berkata kepada diri kita, yuk kita mau menebus waktu kita, dalam arti mempergunakan waktu yang kita punya, kesempatan yang kita punya itu untuk sesuatu yang berharga. Ketika kita punya waktu untuk mengampuni, kenapa kita tidak mengampuni? Meskipun itu sangat-sangat susah dan tidak mudah, tetapi ketika kita ada waktu untuk mengampuni, Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Ya, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Ketika di dalam rumah tangga tadi Pak Saud bilang ya, ketika Bu Saud pengen makan kemana gitu ya, Pak Saud ya udah kayaknya klik gitu ya, kesempatan itu nggak ditunda. Ya ayo kita makan ya, ada waktu di mana bisa bersama-sama. Mungkin kalau ngelihat kalau yang hanya dipikirkan hanya masalah uang, aduh makan di sini habis berapa ya gitu ya. Nah, tetapi ada waktu ketika bisa makan bersama, lakukanlah itu. Tadi kata Pak Saud juga waktu kesaksian, kalau mau tidur ngobrol lah gitu ya. Ada waktu buat ngobrol, kenapa enggak ngobrol gitu ya. Kenapa ngobrolnya sama AI, kenapa ngobrolnya sama HP gitu ya. Kalau ada waktu untuk ngobrol, jangan tunda. Tebuslah waktumu, gunakanlah waktumu itu untuk sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan. Ketika ada waktu suami masak nasi di rumah gitu ya, ada waktunya karena istrinya lagi ngerjain yang lain, kenapa enggak? Istri ketika bisa
ada waktu untuk nyetrika baju, misalnya hal yang sederhana, mungkin kita berkata itu mah udah tugas, memang udah tugas tanggung jawab istri misalnya setrikain baju buat suami, buat anak-anak. Tetapi ketika kita lakukan itu, ketika masing-masing melihat waktu-waktu yang Tuhan berikan itu kita bisa pergunakan untuk hal yang mendatangkan kebaikan, tebuslah waktumu. Ya, jangan menunda ketika kita bisa lakukan hal yang baik. Jangan menunda ketika kita bisa punya kesempatan untuk menolong orang lain atau mendengarkan gitu ya. Tadi ngelihat Vivi, ngelihat Sean gitu ya. Aduh, rasanya gitu ya, saya nggak ingat memori saya waktu masih kecil seusia mereka gitu ya. Cuman ada waktu di mana saya ingat usia berapa ya, ya mungkin lebih gede dikit lah dari Vivi gitu ya. Bagaimana saya punya kebersamaan dengan ayah saya. Jadi kalau ayah saya mau pergi itu, saya itu selalu di kakinya itu saya selalu gondel gitu ya. Nggak boleh pergi. Nanti kalau udah diangkat, udah digendong gitu ya, udah rasanya nyaman, baru seperti itu baru mengizinkan ayah saya pergi. Dan waktu itu nggak bisa diulang. Saya nggak mungkin juga ketemu sama ayah saya gitu ya. Nggak mungkin juga saya lakukan itu sama Welly ya, kayak anak kecil gendong saya gitu ya. Nggak mungkin. Tetapi ketika kita punya waktu dengan cucu kita, dengan anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan rekan sekerja kita, dengan saudara kita punya waktu apa yang bisa kita investasikan ya. Saya berkata begini bukan berarti saya sudah sempurna dalam saya mempergunakan waktu yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Saya pun belajar. Tetapi tebuslah waktumu. Kesempatan yang Tuhan berikan hari ini belum tentu akan kita dapatkan lagi hari besok gitu ya. Ini ada satu kalimat yang cukup baik, dikatakan orang bijaksana itu tidak akan membiarkan kesempatan adalah pintu yang terbuka pada waktu tertentu. Orang bijaksana tidak akan membiarkannya tertutup tanpa melangkah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus mengajar kepada saya dan kepada kita. Yuk, pergunakan waktu, tebus waktumu, jangan menunda hal-hal yang bisa dikerjakan. Kan kadang-kadang kalau kita capek, males ya. Saya aja di rumah kadang-kadang kayak kemarin gitu ya. Saya bilang sama Welly, aduh ini aku cuci piring udah berapa kali gitu ya. Jadi udah ada, terus ada lagi, cuci lagi, beres-beres kulkas, ada lagi, dicuci lagi, beres-beres lagi, cuci lagi. Yang terakhir saya berkata, aku gak mau cuci piring yang terakhir ini, udah capek. Dia ketawa, dia bilang, iya itu nanti bagian aku yang cuci. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tebuslah waktumu, pergunakanlah waktumu, karena dikatakan waktu hari-hari ini adalah jahat. Kadangkala kita menemukan waktu yang tidak cocok dengan hidup kita rasa. Kadangkala kita merasa timingnya enggak tepat. Kadangkala kita merasa menyesal seperti ini. Aduh seandainya dulu seperti ini, sekarang enggak akan seperti ini gitu ya. Seandainya saya pernah sampaikan kan, aduh saya nyesel kenapa saya enggak coba untuk daftar PNS. Seandainya saya ikut PNS, sekarang saya udah enak gitu ya jadi pegawai negeri. Seandainya kita kadang-kadang hidup dengan mengandai-andai, seandainya. Tetapi bagaimana kita fokus kepada waktu kita ke depan, hari ini dan ke depan. Yang lalu, yang sudah berlalu tidak lagi menjadi bagian yang harusnya menghantui kita dan membuat kita itu tidak bisa berjalan ke depan. Yang membuat kaki kita itu terikat sehingga kita tidak bisa melangkah ke depan. Tetapi waktu yang Tuhan kasih, Paulus pun berkata, aku berlari itu ke depan. Aku berlari sampai kepada tujuan di hadapanku. Karena dia tahu bahwa ada goal, ada sesuatu di hadapan dia yang dia mau raih dengan waktu yang dia punya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk sama-sama ya. Jangan pernah menunda untuk sesuatu hal yang bisa kita kerjakan ya. Kalau jangan kita menunda sesuatu hal karena kita punya masa lalu yang membuat kita tidak bisa maju. Ya, waktu yang Tuhan kasih sama kita, kesempatan yang Tuhan kasih sama kita itu tuh punya banyak
punya banyak proyeknya Tuhan yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-17, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, dengan waktu yang punya, Paulus mengingatkan, pergunakan waktu dengan seksama, dengan baik karena hari-hari ini jahat. Kemudian dilanjutkan bagaimana ketika sudah tahu bagaimana mempergunakan waktu dengan baik, temukan tujuannya. Ayat yang ke-17 dikatakan jangan kamu menjadi bodoh. Kalau orang lain tidak mau mempergunakan dengan waktu dengan baik, ya kita jangan ikut-ikutan sama mereka. Kalau mereka menjadi orang-orang yang menghabiskan waktu dengan keluhan, dengan keputusasaan, ya kita jangan menjadi sama seperti mereka. Kalau kita sama seperti mereka, berarti kita menjadi orang-orang yang bodoh dan bukan orang-orang yang bijaksana seperti apa yang Tuhan mau. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Paulus menghubungkan waktu, ayat yang ke-16 tadi, waktu yang harus kita pergunakan dengan luar biasa, dengan baik, dengan bijak. Bagaimana dengan waktu itu kita bisa memahami apa kehendaknya Tuhan. Waktunya dipakai dengan tujuan yang mendatangkan kebaikan. Kita lihat ya, ketika Tuhan Yesus umur berapa? Umur 12 tahun ya. Umur 12 tahun dia hilang kan. Dia hilang, dicari-cari karena kan biasa tradisi mereka setiap hari raya mereka pergi ke Bait Allah, dan ketika itu hilang, dianggapnya hilang karena di dalam perjalanan itu Maria dan Yusuf tidak bersama dengan Yesus, dan ternyata Yesus ada di Bait Allah dan bersoal jawab dengan para pemimpin agama. Dan ketika Maria bertanya, ya gampangnya, kenapa kamu ada di sini gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-49 di situ dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Dari awal pelayanan kehadiran Kristus di dunia ini diawali dengan pelayanan dia, semua pelayanan dia fokusnya tidak pernah berubah. Fokusnya, tujuannya diarahkan untuk menggenapi kehendak Allah, untuk menggenapi setiap tugas penyelamatan itu, dan dia tidak berubah. Dia pergunakan semuanya itu untuk tujuan yang jelas, menyelamatkan manusia, tujuan yang jelas untuk menebus dosa manusia, tujuan yang jelas untuk memberikan kehidupan yang baik bagi manusia. Tidak berubah. Tujuannya itu tidak berubah ketika dia tidak diterima. Tujuannya itu tidak berubah ketika dia ditolak. Tujuannya itu tidak berubah ketika dia mengalami penderitaan. Tujuannya itu tidak berubah ketika dia mengalami kesendirian. Tujuannya itu tidak berubah oleh situasi-situasi di sekitar dia. Ketika murid-muridnya mengkhianati dia, gak percaya sama dia, ketika muridnya menjual dia, ketika muridnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Tujuan Kristus tidak berubah. Sampai pada akhirnya dia berkata, sudah selesai. Tugasnya dia selesaikan dengan tuntas. Dia tidak berhenti ketika dia mengalami penganiayaan, dia tidak berhenti ketika dia mengalami aniaya yang luar biasa, kesakitan yang luar biasa, gitu ya. Di Alkitab dikatakan ketika dia berdoa, keringatnya itu seperti tetesan darah gitu kan, bilur-bilurnya. Kemarin di sana saya ketemu sama teman saya yang suaminya itu menderita kanker di ginjalnya. Nah, kemudian dia cerita dia ketemu sama dokter terawan, kemudian dalam obrolan itu dia menceritakan kan kalau sistem pengobatannya dokter terawan itu jadi kayak yang darahnya itu seperti dimurnikan gitu ya, kayak dicuci gitu, dimurnikan sampai pada titik itu nanti mendapatkan kalau minuman itu sarinya gitu ya, dari darahnya itu tuh warnanya itu sampai bening
bukan lagi merah sampai lagi bening seperti itu. Dan di situ dikatakan dalam obrolan itu dikatakan ya memang kalau kita lihat lagi tuh waktu Tuhan berdoa mengeluarkan katanya keringat, ya sebenarnya bukan keringat, itu seperti kayak yang inti dari darah itu sendiri, karena bening bukan berwarna merah, bilurnya yang menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar dari Tuhan Yesus. Dari sejak awal, Yesus tidak berubah dengan tujuan hidupnya. Waktu yang dia punya, dia nggak lama di dunia ini, tetapi waktu yang dia punya, dia pergunakan sedemikian rupa, gitu ya. Langkah-langkahnya, kasihnya, pelayanannya, semuanya fokusnya untuk manusia, untuk saya dan kita semua bisa ada sampai saat ini. Nah, mungkin kita banyak sibuk dengan kegiatan kita, ya. Kadang-kadang ya jadi guru itu juga banyak ya hal-hal yang harus dikerjakan. Jadi dosen juga sama, pekerja juga sama. Semuanya itu banyak, kadang-kadang kita sibuk dengan apa yang harus kita kerjakan. Tetapi kadang-kadang kesibukan kita itu belum tentu, tidak selalu, saya tidak mau menghakimi, tetapi tidak selalu kesibukan kita itu menghasilkan buah yang baik. Ya. Produktif juga belum tentu. Kita banyak kerjaan, gini, kita sangat produktif, tapi belum tentu juga itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Paulus berkata, hendaklah kamu menjadi bijak, jangan bodoh. Pergunakan waktu yang ada, tebus waktumu, temukan tujuan hidupmu, ya. Kita sama-sama tahu bahwa kita punya waktu yang Tuhan kasih. Sebenarnya kita itu kan orang-orang yang sudah mati, tetapi kita dikasih kesempatan hidup yang kedua kalinya di dalam penebusannya Tuhan, hidup yang dikuduskan, hidup yang dibenarkan, hidup yang punya tujuan. Ketika kita mati, kita nggak kemana-mana. Ketika kita mati, kita tahu tujuan hidup kita seperti apa. Kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, maka apa yang kita kerjakan juga akan jelas. Kalau kita tidak punya goal yang baik dengan hidup kita, kalau kita tidak punya keyakinan akan hidup kita di dalam Kristus, maka kita akan merasa hidup kita kok kayaknya gini-gini aja. Ya. Yuk hari ini, Bapak Ibu tahu jam pasir? Ya, jam pasir gitu ya. Kalau jam pasir itu kan pasirnya itu netes tuh satu-satu tuk sampai nanti yang di atasnya habis, baru bisa kita balikin lagi gitu ya. Itu waktu pada zaman dulu itu pakai seperti itu gitu ya. Satu-satu gitu ya. Nah, tapi yang ada yang udah di bawah ini, kita kalau balikin lagi kan nggak bisa. Kalaupun bisa, pasir yang mana gitu ya. Kita tidak pernah bisa membalikkan waktu kita. Ya, saya pernah lihat itu foto pernikahannya Alex sama Mei. Masih unyu-unyu gitu ya. Tahun berapa itu masih unyu-unyu. Terus kemarin saya lihat di Facebook, saya pengen cari foto Pak Saud sama Bu Saud gitu ya. Saya cari foto di Facebooknya Pak Saud itu yang berdua kok nggak dapet gitu ya. Nge-upload foto-foto waktu kita ke Windu, tapi yang ada berdua malah fotonya Alex sama Mei gitu ya. Fotonya Pak Saud sama Ibu Saud saya nggak dapat. Tapi waktu saya scroll lagi, saya lihat di situ, aduh, Natali masih kecil, Samuel juga masih kecil gitu ya. Ada foto yang di-upload gitu ya, masih lucu-lucu gitu ya, masa-masa lalu gitu ya. Ternyata waktu itu berjalan dengan luar biasa ya, dengan cepat gitu ya. Waktu lihat fotonya tahun berapa ya itu? Waktu lihat sekarang Samuel sudah punya anak. Dulu masih anak-anak, sekarang sudah punya anak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya. Yuk kita mau percayakan setiap harinya kita, setiap waktunya kita, setiap buliran pasir waktu kita gitu ya, kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi bagian yang bermakna,
bukan hanya menghabiskan waktu 24 jam, udah yang penting habis, besok muncul lagi hari yang baru. Tuhan berkata bahwa Dia akan selalu mendampingi kita di dalam hari-hari kita. Hari-hari yang kita lalui menjadi hari-hari yang baru tentunya. Tetapi apakah hari-hari yang baru yang Tuhan sudah sediakan itu kita isi dengan hal yang bermakna atau enggak? Ya, jangan hanya mau hidup lebih lama, tapi hiduplah yang bermakna. Ya, kalau ada juga yang berkata aku nggak mau hidup lama-lama, ya nggak apa-apa. Tapi hidup yang nggak lama itu dipergunakannya untuk apa? Ya. Mari kita sama-sama belajar bahwa waktu itu sesuatu yang kelihatannya sederhana, tetapi tidak akan pernah bisa kita genggam, karena waktu itu akan terus berjalan. Kalaupun kita berkata kita punya waktu, sebenarnya itu pun bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena hari ini kembali kami diingatkan. Kadangkala kami menunda untuk kami mengerjakan hal yang baik. Kadang-kadang kami menunda untuk melakukan sesuatu yang bermakna bagi hidup kami. Kami hanya menghabiskan waktu kami untuk hal-hal yang mungkin tidak perlu dan tidak ada gunanya. Mungkin kami menghabiskan waktu untuk hanya sekedar berbaring, sekedar melakukan hal-hal yang tidak memiliki sesuatu yang bisa menghasilkan hal yang berarti. Mari Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami tahu bahwa kami perlu terus menebus hidup waktu kami. Kami sudah diberi waktu yang luar biasa oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih menghabiskan waktu kami hanya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kami habiskan untuk itu. Ketika mungkin waktu kami habis untuk melihat HP kami, melihat gadget kami, melihat tontonan-tontonan yang akhirnya menghabiskan waktu kami untuk kami bisa berdua bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong supaya dengan waktu yang ada kami bisa memanfaatkannya sedemikian rupa sehingga kami boleh punya waktu yang baik dengan keluarga kami, waktu yang baik dengan pasangan kami, waktu yang baik dengan pekerjaan kami, waktu yang baik dengan pelayanan kami, dan terlebih kami punya waktu yang baik untuk Engkau ya Tuhan. Dan kami terus menyerahkan seluruh waktu kami kepada Engkau. Biarkan Tuhan yang bantu kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh, tetapi kami menjadi orang-orang yang bijaksana, karena kami bisa mempergunakan waktu yang tidak bisa kembali lagi itu dengan baik, sehingga kami tidak menyesal dengan apa yang sudah kami lakukan, dan kami tahu bahwa hidup kami adalah hidup yang berharga yang Tuhan beri, sehingga ketika kami tahu akan tujuan hidup kami bisa bersyukur dan kami terus menganggap diri kami berharga karena Engkau yang menjadikan kami berharga. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, berkati setiap hal yang kami kerjakan, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Ade. Tuhan memberkati. Jadi kalau kita baca dalam Mazmur 90 itu doa Musa. Ayat 10 dikatakan. Dia mengatakan umur kami 70 atau 80 tahun. Waktu kita di dunia ini batasnya 70 sampai 80 tahun. Kalau lebih dikatakan sudah kesusahan yang datang. Ya. Saya sekarang jalan 64. Sudah mulai ya. Kalau jalan ya lutut sudah mulai agak sedikit ini. Nah, ini kan batasnya udah tinggal 6 tahun ya. 6 tahun itu, karena itu kita harus mempergunakan waktu yang baik. Karena itu Pengkhotbah pasal 3 dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Itu kata Salomo. Supaya kita bijaksana. Paling penting waktu kita
sesibuk apapun kita berikan waktu kita untuk baca Alkitab, berdoa, ya, sehingga kita semakin mengenal Tuhan, memahami Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan telah kami dengarkan, supaya kami boleh Tuhan berhati-hati menggunakan waktu. Karena waktu yang kami lalui adalah waktu yang jahat. Karena itu tolong kami supaya kami boleh bijaksana mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan juga pada saat kami memberikan persembahan ini, biarlah Tuhan juga memberkati kami, sehingga boleh dikelola dengan baik, sehingga kami boleh juga Tuhan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang memberi, dan juga yang belum bisa memberi Tuhan berkati, bahkan juga berkati yang mengelolanya. Semuanya Tuhan berkati. Kami serahkan persembahan yang kami akan berikan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita naikkan satu pujian, Ku Berbahagia. perhatikan dari mimbar ini nggak ada yang bahagia sih. Ini lagunya Ku Berbahagia gitu kan, tapi nggak ada yang bahagia gitu kan. Semua gitu. Ada satu hal ya, meresah ya, tapi agak senyum lah sedikit ya. Ya, kita akan mendengarkan warta Jumat. Saya lihat tadi ada remaja muda, saya lihat. Ternyata saya perhatikan Ibu Ros gitu. Ayo, ya, silakan. Tadi juga saya melihat di depan
menyanyikan ini tidak yang bahagia. Semuanya serius. Jadi bahagianya di hati ya Bapak Ibu ya. Tidak selalu diperlihatkan dengan senyuman dan tertawa. Baiklah Bapak Ibu, mari kita menyimak warta jemaat hari ini. Dan sebelumnya terima kasih Ibu Ade yang sudah menyampaikan firman Tuhan, di mana kita diingatkan kembali untuk bijaksana dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan ya. Waktunya belajar, pakai belajar. Waktunya bekerja, pakai bekerja. Dan waktunya berdoa, pakai untuk berdoa ya. Mari kita menyimak warta hari ini. Hari ini tanggal 20 itu warta 21 Juni ya Ibu Mei ya. Persembahannya yang terkumpul adalah 470.000, ada yang transfer 100.000 dan persembahan secara langsung 370. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, dan juga persembahan ini bisa lewat transfer ya melalui OCBC NISP. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan menyimak juga ada yang berulang tahun pernikahan. Berarti yang 1 tahun ya. 14 Juni antara Bapak Samuel dan Ibu Dara Sheila. Selamat ya Ibu. Tidak terasa waktunya ya, begitu cepat. Baru kemarin menikah, sekarang sudah menggendong anak. Luar biasa ya. Waktu itu cepat berlalu, berarti kita betah di dunia katanya. Jadi jangan banyak mengeluh ya. Saya kami gitu ya menguliahkan anak dengan banyak pergumulan. Tetapi kalau dibawa pusing ya, waktu itu asa lama gitu ya. Tapi ya nikmati sajalah, tiba-tiba Bang udah mau bayar lagi semester ini. Tapi akhirnya mau selesai juga Bapak Ibu ya. Jadi mari kita syukuri waktu yang ada. Selanjutnya, wow, ini antara anak, mertua, menantu. Ya, sama-sama memperingati hari pernikahan. Selamat bertambah usia pernikahan ya Ibu Saud dan Pak Saud. Tanggal 27 Juni sudah 29 tahun Tuhan tetap merenda pernikahan Bapak dan Ibu ya. Dan ini adalah hari ulang tahun kelahiran, dimulai dari bulan Juli. Ini tanggal 5 ya. Tanggal 5, tanggal 3. Tanggal 5 yaitu Samuel, tanggal 5 Immanuel. Berarti ini Stanley. Ya, Stanley jangan lupa makan-makannya ya minggu depan. Sekaligus dengan perjamuan kudus Bapak Ibu, minggu depan kita perjamuan kudus ya, jangan lupa. Lalu tanggal 10 Ibu Susana, selamat Ibu. Tanggal 10 Lausan, antara ibu dan putrinya juga ulang tahun yang sama bulan Juli. Berarti ini sudah disetting melahirkannya ya. Kita bisa ini sekarang ya Bapak Ibu, dokter saya pengen tanggal sekian. Saya pikir kok manusia itu jadi mengatur Tuhan ya gitu ya. Masih mending punya anak gitu. Sama seperti keponakan saya, di setting waktunya 5 Mei bulan ini bulan itu ya sudah, yang penting lancar ya, melalui sesar lagi. Orang kadang-kadang ya begitulah ya, yang penting selamat, lancar. Selanjutnya ada lagi yang berulang tahun di bulan Juli. Sepertinya sudah tidak ada ya. Jadi di bulan Juli itu hanya sampai tanggal 10. Pengumuman selanjutnya, baik kalau begitu Bapak Ibu kita akan memperhatikan yang melayani minggu depan ya. Minggu depan Pak Nelson, WL-nya saya sendiri, tim musik sudah ada, yang membawakan warta siapa Bu Mei? Pak Alex ya, Pak Alex jangan ke Karangmulia dulu ya. Ingat minggu depan itu Pak Alex yang bertugas ya. Di-cut dulu mau ke UPI mau kemana ya. Oke, terima kasih Ibu Mei yang sudah mengatur para pelayan. Lalu kita simak kembali yaitu pemberitaan firman Tuhan Bapak Ibu melalui Radio CV ya, yang dibawakan oleh Pak Yopi hari Senin pukul 7 pagi. Kita bisa kapan saja karena Pak Yopi sudah men-sharekan dan selalu men-sharekannya di grup gereja. Terima kasih Pak Yopi buat pelayanannya.
Mari selanjutnya kita akan mempersiapkan, memberikan hati untuk sehati sepikir berdoa syafaat ya. Oke Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Dengan segenap hati kita, biarlah setiap doa yang kita naikkan diperkenan oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri menyatakan waktunya melalui jawaban-jawaban doa kepada kita. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat hari ini di mana kami boleh beribadah kembali tempat ini melalui anak-Mu yang memberikan kepeduliannya kepada kami, memberikan tempat untuk kami pakai, bahkan untuk lingkungan yang ada dalam keadaan kondusif, aman, sehingga umat-umat-Mu bisa beribadah di tempat ini. Bukan hanya gereja Menara Pengharapan saja, tapi gereja-gereja lain pun anak-anak-Mu bisa melayani Tuhan, bisa beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk tempatnya dipakai kami beribadah. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka, usaha, pekerjaan dan pelayanan mereka semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin diperkenan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus hari ini, kami mau berdoa untuk keadaan bangsa negara Indonesia. Berkatilah pemimpin presiden kami, wakilnya, seluruh jajaran para menteri, para pejabat dari yang terpusat sampai yang terbawah di tiap daerah-daerah. Biarlah mereka memiliki kesehatian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk memiliki kontribusi, integritas di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, supaya di tengah-tengah bangsa kami semakin merasakan pemulihan baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, bahkan segala bidang sosial ya Bapak, baik itu kesehatan. Kami mohon biarlah semuanya ikut bersehati, bersatu padu, agar semakin lebih baik lagi di dalam setiap melayani masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah bangsa kami ini sekalipun mengalami krisis, sekalipun mengalami hal-hal yang tidak menentu, mungkin juga di luar ekspektasi kami, karena begitu banyak, semakin banyaknya pengangguran dan semakin terbatasnya lapangan pekerjaan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu memperhatikan anak-anak-Mu, Engkau selalu peduli terhadap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu tidak akan pernah Engkau biarkan sampai terlantar. Anak-anak-Mu tidak akan pernah Engkau biarkan sampai meminta-minta. Engkau Allah yang selalu memberikan jalan keluar. Pertolongan-Mu nyata, mujizat-Mu, kasih-Mu nyata kepada setiap anak-anak-Mu yang berada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Bahkan kepada setiap anak-anak-Mu yang bekerja terlibat di dalam pemerintahan. Biarlah Engkau memberikan kejujuran kepada mereka, memberikan karakter yang sungguh-sungguh mencerminkan Yesus Kristus. Bahkan kepada mereka pun Engkau berikan hati untuk memberitakan kasih dan kebenaran-Mu di tengah-tengah pekerjaan mereka, supaya di dalam setiap pemerintahan kami begitu semakin banyak orang-orang yang merasakan kasih Kristus, semakin banyak juga orang-orang yang mempercayai kebenaran di dalam Yesus Kristus, bahkan memuji dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan setiap keberadaan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari setiap provinsi demi provinsi, dari setiap gubernur yang mengelolanya, biarlah sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi kemajuan, pertumbuhan yang ada di daerah sekitarnya. Dan kami juga menyerahkan, mempercayakan seluruh rakyat Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Apabila di antara mereka ada yang mengalami bencana alam, ada yang mengalami kesusahan hidup karena tidak menentunya cuaca, karena masa kekeringan yang mulai terjadi ataupun bencana alam yang lainnya, kami percayakan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyentuh setiap hati anak-anak-Mu untuk semakin memberikan kontribusi yang baik, memberikan pelayanan yang baik, agar setiap bencana-bencana yang dialami oleh setiap warga negara Indonesia ini bisa teratasi dengan cepat, bisa terselesai dengan cepat. Karena setiap hal-hal yang menjadi pergumulan bangsa kami, maka
Itu pun yang menjadi masalah bagi kami. Kiranya Tuhan menolong setiap pemerintah daerah yang ada supaya bisa memberikan pertumbuhan ekonomi, supaya bisa mengurangi pengangguran dan bisa mentertibkan, mendisiplin, menyatakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah warganya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di negara kami, baik di kota-kota besar maupun di desa-desa terpencil sekalipun. Kami rindu gereja-gereja ini ya Tuhan, menunjukkan kasih dan kemurahan Yesus Kristus, menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat yang ada, senantiasa menyatakan kebenaran di dalam Yesus Kristus dan memberikan kontribusi yang baik bekerja sama dengan masyarakat yang ada, supaya orang-orang yang tidak mengenal Engkau bisa melihat Engkau di dalam gereja-gerejamu, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok desa. Kami rindu setiap umat-Mu, gereja-gereja yang sudah berdiri memiliki hak penuh untuk melaksanakan ibadah, memuji dan memuliakan Tuhan, terhindar dari segala intimidasi, ancaman, ketakutan dari rakyat-rakyat, masyarakat-masyarakat yang tidak bertanggung jawab, yang membenci Engkau melalui gereja-gereja Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, semakin banyak tantangan dan rintangan, semakin besar juga, semakin kuat juga iman mereka untuk tetap mengikut Yesus Kristus, bahkan semakin merasakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan melaluinya. Biarlah gereja-gereja-Mu ya Tuhan tetap berdiri dengan kokoh menjadi gereja perpanjangan tangan Tuhan, sehingga melalui gereja-gereja ini semakin banyak orang yang bertobat memuliakan nama Tuhan, bahkan juga semakin banyak orang-orang yang merindukan melibatkan diri untuk menjadi pemberita-pemberita firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buat gereja Menara Pengharapan, bahkan gereja Metodis Injili dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan iman, Tuhan memberikan jumlah jemaat yang mengisi kursi-kursi yang masih kosong. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat, Tuhan yang menolong setiap kehidupan keluarga mereka, Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berkuliah, yang bekerja, yang bersekolah, yang melayani. Tuhan terus memberikan kasih dan kemurahan-Mu supaya kehidupan anak-anak-Mu di seluruh jemaat Gereja Metodis Injili senantiasa merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dan semakin hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan, mempercayakan setiap pertumbuhan anak-anak kami yang masih kecil, baik itu Sean, baik itu anaknya dari Tio. Tuhan, kami percayakan kepadamu, biarlah anak-anak ini anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua, mengasihi sesama, anak-anak yang memiliki karakter Yesus Kristus, dan anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi terang dan garam, baik di keluarga maupun kelak di lingkungan masyarakat. Kami juga menyerahkan, berdoa, mempercayakan setiap kehidupan anak-anak-Mu yang Engkau percayakan menambahkan satu usianya di dalam pernikahan, baik di dalam pernikahan Samuel dan Sheila maupun Pak Saud dan Ibu Olsia. Tuhan, kami bersyukur tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan mereka. Kasih dan kemurahan-Mu senantiasa Engkau nyatakan di dalam setiap perjalanan rumah tangga mereka, dan biarlah Engkau yang diutamakan, Engkau yang menjadikan pemimpin ketua bagi rumah tangga mereka, dan Engkau juga yang menjadikan penuntun langkah kehidupan rumah tangga mereka. Berkatilah setiap pekerjaan mereka, berkatilah apapun yang mereka lakukan supaya diberikan kekuatan, kemampuan oleh Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun, baik itu Stanley, Ibu Susan dan Lausan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati pendidikan Lausan, memberkati usaha Ibu Susan, dan memberkati juga sekolahnya Stanley. Biarlah anak-Mu ini semakin anak yang sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu menjadi Tuhan baginya, menjadi ayah yang sangat baik bagi mereka, dan menjadi penolong yang sejati bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah lama tidak hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti akan kehidupan setiap pergumulan mereka,
Engkau yang selalu memberkati mereka. Dan satu hal yang kami yakini, Engkau pun sanggup memberikan pertumbuhan kerohanian dan iman mereka. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, apapun usaha dan pekerjaan mereka, kami percaya Engkau akan terus menuntun langkah kehidupan mereka. Kami juga berdoa mempercayakan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengerti apa yang menjadi pergumulan bagi kehidupan kami. Engkau yang akan terus menolong setiap anak-anak kami di dalam pergaulan mereka. Biarlah anak-anak kami semakin memiliki kedewasaan iman, karakter, supaya mereka dimanapun mereka berada, nama Yesus Kristus nantiasa dikedepankan oleh mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berkuliah, yang bersekolah, yang bekerja ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap anak-anak kami untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percayakan juga ibadah kami minggu depan. Tolonglah setiap yang melayani Tuhan, supaya kami bisa mempersiapkannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, melibatkan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap pelayanan kami akan kami laksanakan minggu depan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami pun akan melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah kami semakin bersyukur, hidup di dalam pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Senantiasa kami syukuri melalui sikap dan perbuatan hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kepadamu kami menyerahkan, mempercayakan doa ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kehangatan kasih Allah akan terus membuat engkau menikmati damai sejahteranya dimanapun engkau berada. Dari engkau keluar rumah, engkau masuk rumah, kemanapun engkau melangkah, kiranya penyertaan Tuhan hadir bagi hidupmu, dan kiranya pengorbanan Kristus di atas kayu salib menjadi kemenangan besar untuk engkau terus meyakini bahwa hidupmu berharga, waktumu berharga, dan kiranya setiap apa yang Kristus kerjakan bagi hidupmu membuat engkau terus naik level di dalam imanmu, dan kiranya penyertaan daripada Roh Kudus, penghiburan yang daripada Roh Kudus akan mendampingi engkau saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Terima kasih Tuhan, bila kami telah mengakhiri ibadah ini, biarlah Tuhan sepulang dari kami, dari tempat ini, firman Tuhan terus ada dalam hati kami, sehingga boleh kami
bawa ke rumah kami masing-masing, sehingga dalam perjalanan hidup kami boleh mengandalkan Tuhan. Bila juga Tuhan kami akan menikmati makanan dan minuman, Tuhan berkati juga supaya menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Pak Yopi dan juga berkati juga yang ikut Zoom. Terima kasih. Balik, doa. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.